Dua pilot TNI AU berhasil menerbangkan pesawat tempur generasi baru KF-21 Boramai, baik dari posisi kursi depan, pilot utama, maupun kursi belakang, kopilot atau instruktur. Intinya, TNI AU mencatat pencapaian penting karena pilotnya sukses mengoperasikan jet tempur modern ini dalam kedua posisi kendali. Para pencinta dunia aviasi dan pertahanan, mari kita masuk ke sebuah cerita menarik yang sedang jadi sorotan global. Kalau bicara jet tempur, biasanya pikiran kita langsung melayang ke Amerika dengan F-35-nya, Rusia dengan Sukhoi, atau Eropa dengan Eurofighter Typhoon. Tapi kini ada pemain baru yang tak mau hanya jadi penonton. Korea Selatan dengan penuh percaya diri berkata, "Kami juga bisa." Dan lahirlah proyek ambisius bernama KF-21 Boramai. Jet ini disebut generasi 4,5. Artinya belum sampai generasi kelima seperti F-35, tapi teknologinya sudah mendekati. Bisa dibilang ini seperti handphone kelas flagship killer. Harganya lebih miring, tapi speknya bikin orang melirik. Dan menariknya Korea Selatan tidak sendirian. Mereka gandeng Indonesia. Kenapa? Karena membangun jet tempur itu mahal sekali. Bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Jadi dengan menggandeng Indonesia, biaya riset dan pengembangan bisa dibagi. Buat Indonesia, ini bukan soal patungan biaya. Keuntungannya jauh lebih besar. Dengan mengikuti proyek KF-21, kita dapat kesempatan belajar teknologi mutakhir dari desain, produksi, sampai pengujian. Bahasa kasarnya, kita ini dapat kursus privat bikin jet tempur langsung dari ahlinya, tapi sambil ikut kerja praktek. Setelah perjalanan panjang, KF-21 akhirnya masuk ke tahap produksi massal. Batch pertamanya ditujukan untuk Angkatan Udara Korea Selatan dengan target 100 unit yang dikirim sampai tahun 2032. Nah, itu baru batch pertama. Kebayangkan betapa seriusnya Korea Selatan membangun ini. Sekarang masuk ke bagian yang bikin kita sebagai orang Indonesia bangga. Indonesia tidak cuma kirim dana, tapi juga orang-orang terbaiknya. Ada 37 engineer dari PTDI dan 2 pilot uji dari TNI AU yang dikirim ke Korea Selatan. Dua nama ini perlu kita catat baik-baik. Letkol PNW Ferel Rigonald dengan call sign Menom dan Kolonel PNB Muhammad Sugianto dengan call sign Memat. Nah, kalau dengar call sign Venom, itu kesannya keren banget, mirip karakter Marvel. Tapi kalau Mamat, wah, ini unik. Mamat itu kan gajah purba berbulu lebat. Besar, kuat, tapi juga bikin orang senyum kalau dibayangin. Jadi di sini kita lihat pilot Indonesia nggak cuma tangguh, tapi juga punya gaya yang khas. Dua pilot ini sudah beberapa kali ikut uji terbang KF-21. Letkol Venom pernah duduk di kursi belakang untuk memantau sistem, sementara Kolonel Mamot malah sudah 2 kali terbang langsung. Pada uji pertama, beliau duduk di kursi belakang, mendampingi pilot tes dari Korea, yaitu Jim Tae-bong. Tugasnya? Menguji sistem komunikasi, navigasi, sampai avionik. Jadi meskipun cuma di kursi belakang, tanggung jawabnya itu luar biasa penting. Nah, puncaknya, pada 30 September 2025, Kolonel Mamot akhirnya dapat kesempatan duduk di kursi depan, front seater. Inilah posisi utama pilot tempur. Dalam penerbangan selama 1 jam, beliau menguji stabilitas dan kontrol pesawat di ketinggian 10.000 sampai 20.000 kaki. Tugas ini tidak main-main, karena disitulah jantung performa jet benar-benar diuji. Jadi bisa kita bayangkan ya, seorang pilot Indonesia dengan tenang mengendalikan prototipe jet tempur canggih di langit Korea Selatan. Kalau orang awam, mungkin tangannya gemetar, jantung berdegup kencang, tapi buat beliau, ini bagian dari tugas negara. Dan disinilah kebanggaannya. Indonesia bukan hanya penonton, tapi ikut langsung jadi bagian dari sejarah penerbangan militer modern. Dan kalau kita melihat lebih jauh, apa yang dilakukan Indonesia di proyek KF-21 ini sebenarnya bukan hal kecil, teman-teman. Bayangkan saja, selama ini kita sering mendengar Indonesia hanya sebagai pembeli. Beli Sukhoi, beli F-16, atau mau beli Rafale. Tapi kali ini berbeda. Kita bukan sekedar pembeli, melainkan partner pengembang. Artinya, Indonesia duduk di meja yang sama, ikut menyusun, ikut belajar, bahkan ikut menguji.
Kalau boleh saya ibaratkan, biasanya kita hanya jadi penonton bioskop yang bayar tiket untuk nonton film keren dari Hollywood. Tapi kali ini, Indonesia ikut duduk di kursi sutradara, pegang kamera, dan ikut menentukan jalan cerita. Nah, ini levelnya udah beda. Keuntungan jangka panjangnya apa? Nah, ini menarik. Dengan adanya engineer Indonesia kita di Korea, mereka tidak cuma sekedar bantu-bantu. Mereka menyerap ilmu, teknologi, dan pengalaman yang suatu saat nanti bisa dibawa pulang ke tanah air. Bayangkan, puluhan tahun ke depan, industri dirgantara Indonesia mungkin bisa bikin pesawat tempur sendiri. Siapa tahu nanti ada yang namanya IFX Garuda buatan Indonesia. Dan soal pilot uji kita, Venom dan Mammoth, kehadiran mereka adalah bukti bahwa Indonesia dipercaya. Kenapa? Karena menguji prototipe jet tempur itu bukan hal main-main, teman-teman. Kalau ada sistem yang gagal, nyawa taruhannya. Jadi ketika Korea Selatan memberi kursi depan pada pilot Indonesia, artinya mereka yakin dengan kemampuan kita. Itu sama seperti seseorang yang mempercayakan mobil sport barunya untuk dicoba temennya. Kalau nggak yakin, pasti nggak bakal dikasih. Sekarang, mari kita tarik sedikit ke gambaran besar. Kehadiran KF-21 Boramea ini jelas bikin peta kekuatan udara Asia makin seru. Amerika punya F-53, China punya J-20, Rusia Su-57, dan sekarang Korea Selatan muncul dengan KF-21. Lalu, Indonesia sebagai partner, kita dapat posisi strategis. Bukan cuma pembeli di ujung rantai, tapi juga bagian dari rantai produksinya. Kalau kata orang, ini seperti kita naik kelas. Dari murid biasa yang cuma nonton di belakang kelas, sekarang sudah duduk di bangku depan, pegang catatan, bahkan kadang diundang maju ke papan tulis. Kalau kita melihat ke depan, kehadiran KF-21 Boramai ini bisa membawa perubahan besar untuk kekuatan udara Indonesia. Bayangkan, ketika jet-jet ini nantinya masuk ke jajaran TNI AU, kita tidak lagi hanya mengandalkan pesawat yang dibeli jadi, tetapi pesawat yang sebagian prosesnya kita ikuti sejak awal. Itu membuat rasa memiliki jauh lebih kuat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan teknologi yang kita serap dari Korea bisa jadi fondasi untuk melahirkan pesawat buatan Indonesia sendiri di masa mendatang. Jadi bukan mustahil, suatu saat kita bisa punya jet tempur berlabel Made in Indonesia. Dan kalau Indonesia punya teknologi itu, efek dominonya besar sekali. Pertama, kemandirian pertahanan kita akan meningkat. Artinya, saat ada konflik atau embargo, kita tidak gampang panik karena bergantung pada negara lain. Kedua, industri pertahanan dalam negeri juga akan hidup. Banyak lapangan kerja, banyak anak muda cerdas kita yang bisa berkarir di bidang kedirgantaraan. Sekarang, mari kita lihat dari sisi strategis. Dengan ikut di proyek KF-21, posisi Indonesia di mata dunia juga naik. Kita tidak lagi dianggap sebagai pasar senjata, tapi sudah dilihat sebagai mitra yang ikut membangun. Hal ini akan berpengaruh besar pada diplomasi pertahanan dan hubungan internasional. Negara-negara lain akan mulai menghitung ulang. Oke, Indonesia ini bukan main-main. Mereka serius membangun kekuatan udara. Belum lagi soal pilot kita, Venom dan Mammoth. Mereka itu sekarang bisa dibilang pionir. Kelak, pengalaman mereka di Korea akan jadi bekal untuk melatih generasi pilot tempur Indonesia berikutnya. Jadi semacam estafet ilmu, dari mereka yang sudah mengendalikan prototipe canggih ke anak-anak muda yang nanti akan duduk di kokpit pesawat generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau dipikir-pikir, perjalanan KF-21 ini seperti membuka bab baru dalam sejarah kedirgantaraan Indonesia. Kita masih di tahap awal, benar, tapi langkah ini adalah pijakan besar untuk masa depan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.